Ngomong kamu sekarang. Oke. Bu Rahma, Gimana? Bu Rahma mana? Bu Rahma sudah, tuh Bu Rahma. Pak Prof Ira belum ada ya, belum hadir ya, Pak Imam Tidak Rubani? hadir, Belum. tidak hadir. Ustadz Sudah hadir. Pamuji, saya Japri belum jawab. Oh gitu. Pak Pamuji belum masuk ya? Mungkin masih di masjid aku. Oh gitu ya. Enggak apa-apa kalau kita mulai, Bu. Saya Gitu Ibu. ya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati founder Aero Society, Bapak Profesor Imam Rubandi, Ustadz Pamuji, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Setelah salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang. Para ibu bapak sekalian, pada pagi hari ini pada Mapara 1445 Hijriah hari Selasa tanggal 23 Ramadan bertepatan dengan 2 April 2024. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan susunan acaranya, yaitu saya sebagai among tamu, kemudian nanti tilawah membaca Al-Quran yang akan membawakan Quran surat Ar-Rum ayat 16 sampai 18 yang akan dibawakan oleh Mas Azam Safi Al-Fauza, siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah Metro. Kemudian acara yang berikutnya motivasi founder Hero Society oleh Profesor Imam Rubandi. Kemudian penyelaras akan disampaikan oleh Ibu Rahma Mustikawati. Kemudian acara yang berikutnya adalah acara inti yang akan dipimpin oleh moderator ya. Acara inti nanti akan dipimpin oleh Ibu Siva Naili SAG, Kepala SD Muhammadiyah 5 Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemudian Sifana Seli, Bun. Sifana Seli. Sifana Seli, mohon maaf. Iya, Sifana Seli. Kemudian materi akan ceramah Mapara tentang temanya adalah Ramadan bulan mesucikan jiwa. Akan dibawakan oleh Bapak atau Ustadz Pamuji Raharjo MPD, Kepala MI Muhammadiyah Suka Karanganyar Solo. Kemudian acara yang terakhir adalah closing statement dan penutup oleh moderator yaitu Ibu Sifana Naseli SAG, Kepala SD Muhammadiyah 5 Pondok Gede, Kota Bekasi. Itu susunan acara untuk pagi hari ini. Baiklah, para Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah, Bunyai, mari kita buka acara pada Mapara ketiga pada hari Selasa 23 Ramadan atau 2 April 2024 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, meningkat acara yang berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan membacakan Quran surat Ar-Rum ayat 16 sampai 18 akan dibawakan oleh Azam Safi Al-Fauza, siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah Metro. Baiklah, kepada Ananda Azam Safi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Azam Salfi Al-Fauza, membaca yang tadi pembaca tilawah, siswa kelas 8 Tahfidz MTS Muhammadiyah Metro, aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, ranting MTS Muhammadiyah Metro sebagai ketua bidang ASBO apresiasi seni budaya dan olahraga. Pernah meraih juara 1 ya, Hifdzul Quran dalam ajang Muhammadiyah Olimpiade of Festival ya. Sebagai pimpinan seprovinsi Lampung. Ya, tingkat SMP MTS. Terima kasih Ananda Azam. Meningkat acara yang berikutnya yaitu motivasi founder Iro Society oleh Profesor Imam Robandi. Kepada beliau Bapak Profesor Imam Robandi dipersilahkan. Sudah hadir tadi ya? Bagaimana ini Bapak Ibu? Prof Imam izin. Ustaz Munali mungkin menggantinya. Oke, kepada beliau Bapak Munali dipersilahkan. Monggo Bapak Munali menggantikan Prof Iro. Halo, Pak Kiai. Mana ini? Belum masuk juga. Atau digantikan lanjut ke penyelaras dulu aja. Mungkin Bu Roh. Oh, lanjut saja ya. Lanjut ke penyelaras. Baiklah, lanjut saja. Mungkin nanti kalau itu dari Prof Iro nanti menyusul kalau sudah masuk mungkin ya. Lanjut ke penyelaras akan disampaikan oleh Ibu Rahma Mustikawati, Iro Society Metro Lampung. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bu Rohmulyati sebagai among tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
alhamdulillah syukur, marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang cerah ini di Metro cerah, Bu, biasanya juga hujan. Alhamdulillah, syukur kita masih berkesempatan hadir di acara Matahari Pagi Ramadan Mapara 3 hari ke-23 Ramadan bertepatan dengan 2 April 2024. Yang saya hormati guru kita semua, Prof. Imam Robandi, Ustadz Munali sebagai Ketua Mapara 3, Bunda Silvi sebagai Zoomkeeper yang senantiasa setia menemani kita dari awal hingga akhir acara. Kemudian Bapak Ibu panitia inti, ada Bunda April yang selalu kalang kabut ini untuk mengganti-ganti kalau yang tidak sanggup gitu ya. Bunda April, mohon maaf, saya ini termasuk yang merepotkan. Ya Indah, Bu Dr. Isuki, Bunda Umi, Bunda Arum yang selalu di balik layar buat flyer. Terima kasih Bunda Arum, sehat selalu, lama tidak melihat di Zoom. Bunda Trimulyani, Bunda Eli Jawharah, semua panitia yang mungkin tidak saya sebut, ada Bu Rukiati, Bunda Retno, Bunda Bu Amak Sopni yang selalu memberikan motivasi-motivasi untuk kita semua para petugas. Kemudian juga untuk pagi hari ini, terima kasih kepada Ustadz Pamuji yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri di hari ke-23 Ramadan. Bunda Siva yang nanti akan menjadi moderator, terima kasih sangat saya ucapkan. Bapak Ibu, Ayah, Bunda, Mas Azam, terima kasih sudah saya repotkan untuk bimbingannya. Setiap hari saya WA, mohon pendampingan agar acara ini lancar. Terima kasih Mbak Meli, Ustadz Burhan, orang tua Azam Safi. Mudah-mudahan hari ini kita lancar semua ya Bapak Ibu. Di sini sudah hadir banyak sekali, mungkin tidak dapat saya sapa satu persatu. Ada Ustaz Samas dari Sorong yang selalu rajin hadir di Mapara 3 ini. Ada juga lempar. Terlempar ini ya Bun, kok tidak hilang gambar. Suaranya terdengar nggak Bun? Masih Bu, jelas Bu, suaranya jelas terdengar. Gambarnya hilang saya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan menerima materi bulan Ramadan, bulan mensucikan jiwa dan raga. Walaupun sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan, kita wajib untuk menjaga kesucian jiwa dan raga kita. Allah memberikan kita sejak lahir jiwa yang suci atau fitrah, raga yang indah tanpa cacat. Nah, itulah yang harus kita jaga setiap hari sampai nanti kita kembali, insya Allah tetap dalam keadaan suci. Karena Allah memberikan atau menitipkan jiwa dan raga ini di dunia sebagai hamba yang tentunya untuk beribadah kepada Allah. Nah, pagi ini Ustadz Pamuji nanti akan memberikan wejangannya tentang bulan penuh hikmah, bulan Ramadan, bulan mensucikan jiwa dan raga. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Pamuji.
Nanti silakan Bapak Ibu mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan akan menjadi amal baik kita semua. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Rahma Mustikawati yang tadi baru saja menyampaikan sebagai penyelaras. Kemudian meningkat acara yang berikutnya yaitu acara inti nanti akan dipimpin oleh moderator kepada beliau Ibu Siva Naseli SAG, Kepala SD Muhammadiyah 5 Pondok Gede, Kota Bekasi. Ibu Siva Naseli itu lahir di Jakarta tanggal 2 Agustus 2072, tugas Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Pondok Gede, aktivasi Majelis Pembinaan Kader Aisyah DKI Jakarta, kemudian MPK Majelis Pembinaan Kader Aisyah Daerah Jakarta Timur, kemudian aktivis Nasyatul Aisyah DKI Jakarta, kemudian aktivis Hizbul Waton Warda Jakarta Timur, dan yang kelima penulis buku Hirota bersama Bunda Bunda Rahmah Mustika dan Bunda Umi Putri Ibalia dan 5 penulis lainnya. Baiklah, kepada Ibu Siva Naseli dipersilahkan. Halo Ibu Siva. Ya Bunda. Iya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ke-23 Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita wujudkan syukur kita dengan cara berzumiah di Mapara, yaitu menuntut ilmu. Insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini mendapat keberkahan Ramadan dan Allah catat sebagai orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tuntunannya Al-Quran. Kita semua menjadi pengikutnya dan insya Allah pada akhir-akhir Ramadan kita akan meraih atau mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mendekatkan diri dan memperbanyak membaca Al-Quran. Hadirin Zumiyah semua yang saya muliakan, izinkan saya Siva Naseli dari Jakarta memimpin atau memandu kegiatan tausiah pada pagi hari ini. Saya lama sebenarnya Bunda ikut Zoom sudah hampir 3 tahun. Pada tahun pertama saya diizinkan peluang untuk menjadi moderator, kemudian tahun kedua membaca Al-Quran, tahun ketiga di Zoomia ini saya diberikan peluang juga untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Prof. Imam Robandi sebagai founder Airo Society, kemudian kepada Cak Munali, kemudian kepada Bunda Silpi yang sudah menggawangi Zoom dari hari pertama sampai dengan yang ke-23. Kemudian yang saya
banggakan pada pagi hari ini Ananda Azam dari Metro. Insya Allah ini muridnya Bunda Rahma ya. Sudah membacakan Al-Quran dengan bagus dan fasih. Kemudian yang saya juga banggakan seluruh panitia, ada Bunda Izuki, kemudian ada Bunda Retno, kemudian ada Bunda April yang sering nyolek saya dengan sebutan Empok Jakarta, Empok Siva gitu. Kemudian ada Bunda Umi Putri Ibalia, kemudian ada Bunda Saida, kawan saya nih yang rumahnya dekat. Sekarang beliau di Purworejo, tetapi beliau juga punya rumah di Bekasi, ini tetangga saya. Kemudian ada bunda-bunda lainnya. Hari ini saya sapa dulu Ustadz yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Materi yang akan disampaikan Ramadan, ada Ramadan bulan penyucian, mensucikan jiwa dan raga. Ustadz Pamuji? Ya, siap. Alhamdulillah. Salam kenal Ustadz Pamuji. Namanya sering saya dengar, tetapi baru kali ini kita bertatap muka di Zoom ya. Beliau ini luar biasa. Saya pernah ke ini Ustadz, pernah pada muktamar bulan November kemarin, saya ke Surakarta, saya mampir di MIM Surakarta. Tapi pada saat itu saya berjumpa dengan Ustadz Nasrullah Harahap. Ya, sahabat saya itu. Alhamdulillah. Mungkin karena waktu yang sibuk ya Ustadz, jadi kita belum dipertemukan. Salam kenal, saya Bunda Siva dari Jakarta, Aero Society Jakarta. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk membacakan CV atau profil Ustadz Pamuji. Hadirin Zumiyah yang saya muliakan, Ustadz Pamuji lahir di Sragen pada 7 Oktober 1977. Pengalaman organisasi beliau ini luar biasa. Di Muhammadiyah sebagai Kopma Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Wakil Ketua Forum Guru Muhammadiyah se-Jawa Tengah, Ketua Forum Kepala Sekolah, ini Ustadz ya, Forum Kepala Sekolah SD Muhammadiyah se-Jawa Tengah, Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jaten, ini jujur tulen kader Muhammadiyah. Kemudian beliau juga menjabat sebagai di Majelis Tablik dan Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar dengan moto hidup takwa, senyum, bahagia, dan berakhlak mulia. Pada pagi hari ini, Ustadz Pamuji akan menyampaikan materi Ramadan mensucikan jiwa dan raga. Hadirin sekalian, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada peserta untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau menguatkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Pamuji Raharjo, Magister Pendidikan. Bisa dilakukan melalui angkat tangan atau dengan chat di Zoom pada pagi hari ini. Dengan hormat dan takzim kami persilakan kepada Ustadz Pamuji Raharjo untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat belajar bersama, bersilaturahmi bersama, ya, walaupun dari daerah yang berbeda-beda, ya, dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, ya. Ini adalah sebuah karunia yang sangat besar. Kita dimudahkan untuk belajar bersama. Maka kesempatan yang baik ini sekali lagi mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta sholawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin, dan insya Allah kita semuanya orang-orang yang berupaya menjaga kesucian hati, kebeningan hati di bulan Ramadan ini untuk terus berkarya dan belajar. Ya, berkarya dan belajar. Maka karunia yang sangat agung. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin ya tidak aman dalam beraktivitas. Ya, di sini kita sangat aman. Baik, sebelum saya mulai, sedikit saya mengucapkan jazakumullah khairan ya kepada ya Profesor Dr. Imam Robandi, ya foundernya dari Hero Society yang luar biasa, yang terus mengasah kita untuk menjadi pribadi-pribadi pembelajar yang tanpa lelah. Kita sendiri kadang yang merasa kepayahan, ya, merasa kadang capek mungkin, kadang kok ya dituntut untuk terus belajar, tetapi makna mendalam dari apa yang ya dianjurkan Prof. Imam kepada kita itu adalah beliau sangat mencintai kita, bahwa hidup ini kita harus terus belajar, ya, kita harus terus memantaskan diri agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dan pribadi-pribadi yang tepat. Ya, ini luar biasa. Ini kalau bukan Prof. Imam nggak mau, ya, mungkin ya mikir masalah hal semacam ini. Pekerjaan beliau sudah begitu banyak, gitu. Maka bersyukur, dan kita tidak boleh merasa tertekan sebenarnya. Nggak boleh merasa wah berat ini Prof. Imam itu. Ya, gitu ya. Nah, ini kita bersyukur. Karena di balik itu semuanya ada hikmah yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara saya, Ustadz Munali, yang terus menggawangi bersama ya Neng Silvi yang luar biasa kompak, ya. Jadi terkompak di Hero Society ini ya, pasangan. Ini kalau mendapatkan award gitu ya, ini nomor 1 ya. Ya. Ustadz. Ya. Jadi luar biasa sekali, dan saya menyapa juga pada panitia yang pada pagi hari ini ya ada tadi yang among tamu ya Bunda Rahmulyati, kemudian tilawah ya Ananda Azam Safi Al Fauza. Jadi inilah generasi-generasi yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Dan bagi guru yang mengajar itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan mendapatkan jariah. Maka kompetensi atau profesi kita sebagai guru itu insya Allah menjadi jariah yang luar biasa. Berapa siswa, berapa murid yang kita didik nanti menjadi ya orang-orang yang soleh, dan itu senantiasa mendoakan kepada kita semua. Ya, kalau kita mengajar 30 tahun, siswa kita kalau mungkin seperti punyanya Ustadz Munali ribuan, bayangkan berapa. Maka teruslah berkhidmah di dalam kebaikan. Kemudian yang saya hormati pula tadi ada penyelarasnya ya, nanti Bunda Rahma Mustikawati. Ini beliau yang sering kontak-kontak saya dengan sabar ya. Dan mohon maaf ketika saya kadang agak terlambat responnya ya. Jadi ya. Kami Ustaz. Moderator yang luar biasa ya, Bunda Siva Naseli. Insya Allah kapan-kapan bisa bertemu ya. Insya Allah saya ada agenda ke Jakarta, ke SD Muhammadiyah 5 Jakarta, mungkin bisa bersuara di sana.
Kemudian sahabat-sahabat saya itu senang menyapa aja ya. Jadi ini yang dari Sorong, ini Ustadz Muhammad Sanmas, luar biasa. Beliau pernah keluar ke rumah saya, dan beliau itu orang yang sangat baik sekali. Jadi sangat santun, lembut, ya. Pernah singgah di rumah saya ketika mau ada acara di Tawangmangu, dan anak saya bergembira sekali ketika bertemu dengan beliau, ya. Ya luar biasa ya. Bunda Ayah Sanmas dan Bunda Nurvin ya dari Papua. Dan para senior ya di Iro Society ini juga luar biasa. Bunda Retno ya, Bunda Sunarti, Bunda Susi ya, kemudian banyak Bunda Sofni. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang Bunda Titik Rahmawati, Bunda Rukiati ya, semuanya orang-orang yang di atas rata-rata. Kalau di Karanganyar ini Bunda Trimulyani ini juga sangat ya luar biasa ya. Terus ya aktif ya. Dan Bunda Sayyidah ini dari Purworejo juga ya. Dan banyak ya dari saudara-saudara kita dari Jakarta ada Ustadz Muhtadin Tias, saudara saya di Jawa Tengah Ustadz Jamaluddin Kamal, dan lain-lainnya luar biasa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ya partisipasinya ya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diberi tema ya pada malam hari ini, pagi hari ini ya, jadi ini malam ya. Ramadan bulan mensucikan jiwa dan raga ya. Jadi coba saya share screen dulu ya. Ya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah, Kiai. Sudah ya. kelihatan. Baik, ini adalah Ramadan bulan mensucikan jiwa dan raga. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran yang sudah kita banyak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berbahagia sebenarnya orang-orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan di dalamnya penuh keberkahan, kerahmatan, ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan. Kita isi hari-hari kita termasuk di pagi hari ini. Maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya dari berbagai daerah yang sangat luar biasa adalah waktu, tempat, ya bulan di mana kita harus menggembleng diri untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Ya, jadi kalau raga itu di fisik, kalau nanti jiwa nanti di kolbu. Ya, maka yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya agar sedikit saya ya ini. Oke. Ada 3 macam olahraga. Olahraga yang saya ambil dari sebuah literasi di HTTP Al-Manhaj.id. Olahraga badan itu nanti ya kayak jogging, berjalan kaki ke masjid, berlari dan lain-lain sebagainya. Itu adalah untuk menyehatkan badan, mensucikan badan kita. Maka saya itu sangat ya salut atau sangat ya memberikan apresiasi melihat ya, mencontoh bagaimana Prof Imam itu di sela-sela kesibukan beliau itu masih sempat yang namanya jogging, berlari, ya, jalan nordik dan lain sebagainya. Ya, yang pantut kita contoh Bapak sekalian. Ya, kadang saya itu pulang sekolah juga Bapak. Saya pulang sekolah jam 4 gitu ya. Sampai rumah pulang sebentar karena jarak rumah saya ke tempat sekolah saya itu hanya dekat ya, sekitar 10 menit. Maka saya sempatkan juga walaupun beberapa kali dalam seminggu saya jogging ya mengitari lapangan itu karena di dekat saya juga ada lapangan ya 5 kali atau 7 kali begitu ya untuk menjaga kebugaran fisik kita.
saya sangat senang melihat orang yang sudah mapan, ya, mungkin berkecukupan, ya, tetapi fisiknya tetap terjaga ideal, begitu ya. Berarti polanya sangat luar biasa, termasuk menjaga olahraga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada olahraga akhlak. Ini yang penting. Hidup kita itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita itu cerdas secara, ya, individu pribadi, soleh. Kita rajin ke masjid, kita rajin berpuasa, kita rajin berzakat, gitu ya. Tetapi manakala kita punya tetangga sering menyakiti, berkata-kata yang kotor dan lain sebagainya, ya, kurang menghargai dan menghormati, ini ya kurang sempurna, kurang bagus. Maka bagaimana ketika kita sudah soleh secara pribadi, bagaimana nanti memiliki akhlak soleh secara sosial. Termasuk hal-hal yang kecil, mungkin yang mengganggu, ya, di jalan. Orang yang baik itu begini, Bapak. Ketika mungkin, ya, ini yang simpel saja. Ada dia berjalan naik motor di tengah jalan, oh ternyata ada batu sekepalan banyak, gitu ya. Nah, dia lolos dia itu bisa melewati, oh dia bisa, ya, belok sedikit. Tetapi ketika dia, oh ingat, saya boleh lolos dari hadangan batu. Tetapi bagaimana nanti di belakang saya? Dia di belakang saya nggak tahu, nanti tahu-tahu terlalu dekat, kemudian, ya, menabrak batu, ya, sekepalan itu akhirnya jatuh. Ya, walaupun dia sudah, ya, berjalan, ya, nek boso Jawa nek bablasan ini, ya, sudah terlanjur jauh 200 meter atau 500, dia balik kemudian, ya, dia singkirkan itu agar nanti, ya, orang yang di belakangnya aman. Itulah salah satu akhlak yang luar biasa yang dimiliki orang-orang yang memang dia bukan hanya berpikir masalah dirinya sendiri, tapi juga orang yang, ya, maka salah satu olahraga akhlak yang baik itu tadi, ya, menyingkirkan barang-barang di jalan yang mengganggu, kemudian berkata santun dan menolong sesama manusia. Dan yang ketiga, olahraga otak, ya, menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, termasuk pagi hari ini. Kita semua, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kadang-kadang tidak dipaksa oleh Prof untuk belajar, mungkin hati jiwa kita bersantai-santai saja, ya enak, ya, buat istirahat aja enak. Itulah mengapa Prof cinta kepada, ya, murid-muridnya, selalu memotivasi. Kadang, ya, seolah-olah kita itu, ya, di situ, wah, terus, ya, menggiring kita agar menjadi pribadi pembelajar. Maka belajar itu bagian karakter orang-orang yang dicintai Allah dan salah satu sebab nanti masuk di dalam surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, di situ nanti tariqan ilal jannah, dia akan dimudahkan untuk masuk, ya, ke dalam surga. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah punya azam niat untuk belajar, ya belajar. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, memperhatikan, karena belajar itu tidak mengenal usia. Maka menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat ini adalah sangat penting sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mensucikan jiwa, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams, ya, itu menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Mengapa bulan Ramadan ini, ya, bulan yang penuh berkah ini, ya, dijadikan bulan untuk pensucian jiwa? Karena di bulan ini, ya, banyak manusia dimudahkan untuk beramal-amal yang baik, untuk beramal soleh. Dia begitu ringan datang ke masjid yang sebelumnya dia jarang ke masjid. Maka ketika itu nggak tertata dengan baik, nanti akan kembali ke setelan pabriknya setelah bulan Ramadan. Ramadan semangat, sholat tarawih, begitu ya. Setelah bulan Ramadan, ya kembali setelan pabrik, ya tidur. Dia tidak mau menjaga malam-malamnya untuk bertahajud, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat di malam hari. Maka tidak boleh
kita nanti setelah Ramadan terus kendor. Maka Ramadan ini untuk pensucian jiwa kita. Semakin kita banyak beramal soleh, ya, dimudahkan di bulan Ramadan itu sholat malam, berinfak, bersedekah, ya, begitu, menuntut ilmu. Setiap masjid mengadakan kajian-kajian baca sholat tarawih, kemudian setelah subuh juga ada kultum dan lain sebagainya. Termasuk dimudahkan kayak begini para pagi hari ini. Ini dimudahkan, ya. Maka di bulan ini ada bulan pensucian jiwa. Artinya suci itu dikurangi juga, ya, segala hal-hal yang tidak baik maksiat di bulan ini. Kita itu perbanyak amal soleh, akhirnya ya baik. Maka makna asal katanya itu sebenarnya ya az-zakat, bertambahnya kebaikan, ya. Maka keberkahan itu dijelaskan ya lihiyadatil khair, bertambah kebaikannya. Orang yang berkah di dalam usianya, ya, maka dia akan terus menuai, ya, menanam kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, hidup adalah masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu itu yang sudah kita lalui, Bapak Ibu. Saya mungkin usianya 47. Ya, ada mungkin yang di sini Amak Sofni atau siapa usianya sudah 60. Bunda Her umpamanya. Ya, maka masa lalunya sudah 40 tahun, kemudian 50, 60 tahun dan lain sebagainya. Itu masa yang dia telah lalui. Maka di masa yang telah lalu itu apa? Kita sudah menanam kebaikan-kebaikan dan amal soleh, atau mungkin lebih banyak amal-amal yang tidak baik, berdosa dan lain sebagainya. Maka kita tengok ke belakang sebagai jembatan kita nanti menatap masa depan yang belum tentu nanti kadang kita lama. Ya. Bisa lama, ya mungkin sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Maka kita persiapkan betul ya masa yang akan datang. Masih diberi waktu oleh Allah. Ya. Semangat untuk belajar dan lain sebagainya harus tentunya ya kita kobarkan. Ya, menjaga diri, menjaga sholat 5 waktu, ya, berinfak, bersedekah, dan bersedekah pun jangan menunggu kaya. Ya. Ada orang itu ketika mau bersedekah nanti kalau sudah saya kaya ringan saya mau bersedekah, begitu ya. Ya, lah ini saya masih pas-pasan. Belum tentu dia diberi kekayaan dia mau bersedekah berinfak, Bapak. Saya beri contoh begini. Kita punya uang 100.000. Oke lah 10.000 buat infak masih ringan itu infak 10.000 aja saya masih punya 90.000. Coba panjenengan semuanya punya uang ya 100 juta lah, yang 10 juta sini buat infak sedekah. Wow, ini 10 juta ini saya gunakan ini ya, nanti luar biasa ya. Pelit itu jiwa ini hakikatnya senang cinta dunia. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengkondisi, apalagi kalau 1 miliar ya. Nah, lihat uang 1 miliar begitu ya. 100 juta sini. Padahal masih 90 ya. Masih 9 diambil 100 ya. Ya, masih 900. Itu kita kadang yang banyak masih punya banyak bukan main. Itulah jiwa-jiwa manusia yang perlu disucikan semuanya ya, untuk kita saling berbagi. Nggak perlu menunggu kaya. Ya. Jadi menunggu kaya nanti akhirnya juga sama. Tapi melatih jiwa kita sejak sedini mungkin berbagi kebaikan. Dan sesungguhnya ketika kita berbagi, itu berbagi kebaikan akan kembali kepada diri kita. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan akan kembali kepada diri. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan akan kembali kepada dirinya. Kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, manakala kita berbuat baik. Intinya kembali ning awake dhewe kabeh. Kembali kepada kita semuanya, bukan yang lain. Yang lain itu hanya sebentar. Nanti kita akan ditolong oleh Allah manakala kita mau berbagi. Nah, jangan pelit. Berbagi kebaikan apapun.
yang bisa, kalau kita punya harta bolehlah dengan harta. Kalau nggak punya minimal yang mesem lah, guyu gitu ya. Tabasumuka fi wajhi akika sodako. Wah, wis ora duwe harta, ora tahu guyu petuk tanggane, petuk koncone ya bahaya. Walah kaya mendung arek jungkruk kan gitu ya. Wajahnya selalu nggak ceria. Nggih. Maka jadikan ya orang yang ramah, ya, sumeh, menyapa, ya, itu yang dicontohkan, yang dianjurkan, ya, yang mungkin sering dianu oleh Bapak. Ya, sering berbahagia di dalam kehidupan ini kita enggak perlu ya, perlu petuk sopo mesem guyu gitu ya. Petuk Kiai Sanmas senyum, petuk ya Bunda Retno senyum, Bunda Rahma senyum ya. Ustaz Munalif, Neng Silvi guyu ya. Ketemu sapi di ladang senyum. Tidak masalah ya. Jadi murah senyum, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ini yang penting buat kita semuanya, yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian pensucian jiwa di bulan Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah qiyamul lail. Ya, sholat tarawih itu termasuk pensucian jiwa. Artinya di situ jiwa-jiwa kita sudah cinta kepada masjid, sholat di masjid, ya, itu dengan senang, dengan bahagia, menikmati, ya. Kan jiwa ini terbiasa, kalau sudah terbiasa nggak berat. Orang yang tidak terbiasa sholat malam ya berat, tapi kalau sudah terbiasa ya ringan. Ya. Orang yang berusia 50 tahun itu dia terbiasa ke sawah. Dia mencangkul, dia panen, ya. Itu mencangkul setengah hari usianya 60 yang terbiasa di tangga saya itu kuat. Coba sekarang Ustaz Munali atau Neng Silvi ya ke sawah baru masuk itu sudah gatal semua kan gitu ya. Nggak terbiasa masalahnya. Padahal masih muda Ustaz Munali kan gitu. Nggak terbiasa baru nanti pakai cangkul atau pakai apa. Sekarang sudah teknologi ya berbeda. Maka ya Bapak Ibu sekalian, kebiasaan itu akan meringankan kita. Ya, sholat malam yang terbiasa ringan. Kemudian tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya kita jaga Bapak. Ya, dengan baik. Jangan hanya nanti di bulan Ramadan. Ya. Dan kita juga belajar tahsin sehingga bacaan kita bagus. Karena hukum membaca Al-Quran dengan ya tartil dengan tahsin sesuai dengan kaidah itu adalah fardu ain. Kalau belajarnya fardu kifayah. Tapi hukum membacanya karena tahsin itu membaguskan bacaan kita sesuai kaidah-kaidah ya. Di situ ada ilmu tajwid, ada makharijul huruf, ada mat, ada waqaf ya, dan lain sebagainya. Maka perlu kita banyak membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Setelahnya jangan lupa setiap hari juga kita banyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dimudahkan sedekah dan infak. Ini di bulan Ramadan. Maka diajarkan, maka puasa ini mengajarkan semuanya kepada kita kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita itu yang menjadi hamba yang yang Bang ditutup dulu, jangan. Gimana, Bro? Kemudian yang keempat, berkata yang baik. Ya, ini adalah salah satu ciri ya pensucian jiwa. Dia menjaga dirinya untuk senantiasa berkata yang baik. Ya, baik yang ini. Nah, ini berbeda ya, tadi kalau tadi mensucikan jiwa, sekarang waqadaqa mangdasa, dan sesungguhnya merugilah. Orang yang rugi itu orang yang mengotori ya jiwanya, hatinya ya itu dengan perbuatan yang buruk atau perkataan yang buruk. Mana katanya adalah pasti ya, adalah menutupi. Nah, ketika ada orang yang berbuat buruk, ada orang itu ya kalau nggak terbuka hatinya dia nggak dapat hidayah taufik. Ya itu berat. Bulan Ramadan ya dia buat maksiat. Kemarin di dekat saya, di jalan rumah saya itu kan dekat jalan raya juga, sekitar 200 meter. Malam-malam itu ya, ada orang itu mabuk-mabukan, akhirnya kecelakaan. Bulan Ramadan bayang. Ya, sangat rugi orang-orang yang tidak terlibat. Maka salah satu ya kita ya untuk terus banyak belajar tadi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal
sana. Siapa yang mau menuntut ilmu, mau gemar ya belajar, maka akan dimudahkan jalan. Termasuk agar kita terjaga dari hal yang merugikan, mengotori, yaitu dengan berkata yang baik. Oke, yang terakhir, golongan jiwa manusia ini adalah ada jiwa yang mulia. Ini cenderung hal-hal yang positif, yang baik yang kita lakukan, dan jiwa yang kotor ini cenderung negatif, tidak baik. Maka jiwa harus kita arahkan dalam kebaikan. Ya, itu saja. Matur suwun barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan karena waktunya juga berbagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Pamuji. Peserta Zoomiyah yang saya muliakan, monggo diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Pamuji dengan materi yang sudah disampaikan, yaitu Ramadan, bulan mensucikan jiwa dan raga. Ustadz Sanmas itu sudah raise hand. Baik, Ustadz Sanmas, dipersilakan langsung layarnya, Ustadz. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, saudaraku semuanya, mohon maaf saya mengawali. Karena tadi udah disapa Ustadz Pamuji nih, saudara saya. Alhamdulillah jadi ingat 2017 di Tawangmangu, beliau yang baru pertama ketemu, terasa saudara dekat karena dijemput di stasiun balapan. Kemudian juga Mbak Dia Arum yang sempat waktu pulangnya dengan suami masih smile ngantar ke bandara. Terima kasih semua yang saudara-saudara yang baik, walaupun pertama ketemu, luar biasa kita di Aero ini. Selanjutnya saya ingin jadi teringat ini apa presentasi yang luar biasa ini. Kalau kelasnya Ustadz Pamuji ini kayaknya kalau di Sorong itu yang di atas Ustadz high class dengan presentasi yang model begini. Terima kasih, jazakallah khairan Ustadz. Saya teringat tadi satu presentasi yang mengutip surat apa namanya Asy-Syams itu, yang surat 91 mulai dari ayat ke berapa? 9 yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha itu. Langsung ingat kuliahnya Ustadz Adi Hidayat yang di Majelis Tabligh ya, PP Muhammadiyah. Itu beliau memaknai yang apa tentang aflah itu. Kalau kita baca terjemahan kan orang-orang yang beruntung kan, dari aflah itu katanya perubahan dari kata falah. Ya. Kalau falah itu terjemahannya beruntung, tapi itu sebenarnya kalau istilah Inggrisnya itu success and happiness. Jadi sukses dan bahagia kata Ustadz Adi Hidayat. Kan dalam hidup ini ada orang yang sukses tapi tidak bahagia. Sebaliknya juga ada bahagia tapi tidak sukses. Maksudnya suksesnya itu materi berlimpah, status sosial tinggi, gelarnya banyak, tapi hidup keseharian di keluarga, di tetangga enggak nyaman. Sebaliknya ada orang yang mungkin miskin, materialnya tidak berlimpah, tapi dia nyaman hidup. Nah, Allah menginginkan kita ini yang falah, yang dua-duanya, sukses dan bahagia. Yaitu dalam bahasa Arabnya itu falah. Kalau sukses saja fauz katanya, kalau bahagia fariha. Jadi kalau sukses dan bahagia, falah. Tapi kalau benar-benar menjadi pribadi yang sukses, bahagia, kalimatnya itu berubah, bukan falah tapi aflah. Makanya yang seperti aflah ini kan banyak itu. Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Kemudian di surat apa namanya? Yang sering dibaca hari Jumat. Kada aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla, al-a'la ya, sabih isma rabbikal a'la itu. Kemudian juga di Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun, dan seterusnya. Jadi inspirasinya ceramahnya Ustadz Pamuji ini saya langsung jadi teringat Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan Ustadz kita bisa mengupayakan
terutama ketika panggilan muadzin untuk menjadi orang sukses dan bahagia lewat azan 5 kali sehari itu ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari jadi orang yang sukses bahagia, harus kita penuhi itu. Betul. Mungkin begitu sedikit tambahan. Ya. Ya. Makasih mungkin begitu, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sebentar sedikit ya Bunda Siva ya. Jadi Ustadz Samas ini luar biasa. Saya itu kan melihat beberapa figur orang-orang gitu ya. Kadang bagaimana pengen bisa sesejuk beliau, melihat kepintaran bagaimana sepintar seperti Prof. Imam ya. Allah itu kan memberi banyak ya karunia-Nya kepada masing-masing ya manusia. Dan bagaimana tadi apa yang disampaikan ya saudara kita ya Ustadz Sanmas, beliau itu ya luar biasa, semangat menuntut ilmunya saya itu kadang kalah ya kadang-kadang ya. Maka bunda-bunda ini juga luar biasa. Ini tadi saya lupa menyapa ini bunda saya, dokter Izuki Miftah, luar biasa. Beliau yang memotivasi saya terus yang jawab kita ya. Nah, itu saya malah lebih suka ya. Saya suka kadang dikasih materinya ya kita baca. Jadi Bapak Ibu sekalian luar biasa. Betul, mari kita jaga ya orang yang menjadi orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung ya, yang dengan apa ya kita menjaga ibadah sholat itu penting karena as-sholat imaduddin, tiangnya agama, dan itu miftahul jannah juga. Sholat itu ya pintunya jannah. Maka ada di Karanganyar sini Bapak Ibu namanya apa ya itu sebuah toko begitu ya. Itu ketika adzan ditutup. Semua karyawannya hanya laki-laki dan itu suruh sholat di masjid. Luar biasa. Jadi manajemennya dia sudah berpikirnya bukan hanya saya untung banyak, tetapi ya kita juga berdagang ya sesuai sunnah. Kemudian kita menjaga ya, jadi luar biasa semacam itu ya. Jadi itu sedikit, terima kasih sudah Siva. Terima kasih Saya ini Ustadz penonton aja, Sanmas. penonton suksesnya teman-teman. Ya, Sukses Biasa. menulis maksudnya, kalau saya penonton sebenarnya tidak boleh. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Ustadz Sanmas dan Ustadz Pamuji. Peserta Zoom-nya, satu kesempatan saya berikan untuk bisa bertanya atau mengomentari terkait dengan Ramadan mensucikan jiwa dan raga. Kita raih qad aflahal mu'minun. Monggo disilakan, masih adakah? Kalau tidak karena sudah mendekati jam 6 ada nanti di chat kita itu, kayaknya akan. ada pertanyaan di chat, ada itu. Oh, baik siap. Nur Azizah. Baik siap. Sebentar saya buka chatnya. Baik, Ustadz, saya bacakan bagaimana supaya kita tetap konsisten berbuat kebaikan pada orang yang kadang-kadang membuat kita jengkel, Ustadz. Ini luar biasa ini. Kalau kita jengkel, kita bisa gimana supaya bisa konsisten tetap berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mencoba menyinggung rasa kita. Yang kedua, bagaimana supaya selalu ikhlas dalam melaksanakan semua aktivitas kita. Silakan Ustadz Pamuji untuk memberikan ulasan sekitar 5 menit lah Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Nur Azizah, luar biasa pertanyaan, keren ya. Berarti kalau jengkel itu enggak ikhlas. Kalau ikhlas itu enggak jengkel. Gitu ya. Jadi orang ikhlas itu dia dihargai atau tidak ya, dia ikhlas. Seperti telur itu. Telur itu ketika diceplok, namanya itu telur mata sapi, bukan telur mata ayam. Jadi yang mengeluarkan berat itu telur, tetapi yang dapat nama itu sapi, telur mata sapi. Dia itu disebut atau tidak ya, dia ikhlas. Nah, kejengkelan berarti kita kurang tulus. Nah, bagaimana cara ya menjaga keikhlasan itu? Yang pertama memang dengan ilmu. Semuanya bermuara dari yang namanya ilmu. Karena ilmu itu sebagai cahaya yang menunjukkan. Kemudian menjaga keikhlasan itu, ingat
bahwa kita itu beramal, beribadah semuanya karena menghadap ridho Allah. Ketika kita mengharap nanti akan tumbuh keikhlasan. Ibu-ibu juga begitu. Sudah masak banyak gitu ya. Suaminya bukber di luar ya karena ada dari kantor. Wah, rekoso tak masak, kira gelem masak. Wis esuk wegah aku ora mau masak lagi. Itu enggak ikhlas. Makan alur aja sudah dapat pahala dari apa yang jenengan lakukan. Nggih, enggak usah nanti wah rekoso masak ora gelem am. Lah wis wareg nanti malah sakit lagi dipaksa untuk Nah, ya sudah. Ya, mungkin kita bagi malah kepada tetangga dan lain sebagainya. Itu saja ya, karena waktunya ya. Monggo. Ya. Terima kasih Ustadz atas Bunda ini sedikit saya tanya, ada pertanyaan dari Titik Rahmawati. Bagaimana menghadapi fitnah? Apakah perlu diklasifikasi? Tidak perlu. Ya, kita itu orang yang tidak suka dengan kita itu bawaan tidak suka. Menghadapi fitnah itu membalas orang yang buruk kepada kita dengan kebaikan. Itu nanti dia akan malu sendiri. Maka ini ya akhlak yang terpuji yang tidak semua orang memiliki. Yaitu dicontohkan Rasulullah. Enggak perlu kita nanti ya membalas, dan kita banyak berdoa saja pada Allah. Dan itu nanti akan ditunjukkan. Ya, mana siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Jadi ya sudah klarifikasi bagaimana. Nanti pasti akan ditunjukkan itu semuanya. Dan kita santai saja kita. Loh, nanti kalau difitnah itu bukan kita yang nanti dapat jeleknya, itu yang dia sendiri kok. Malah kita dapat pahala. Santai saja ya. Yang penting bahagia itu tadi. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak. Saya juga teringat Ustadz kisah Nabi Muhammad kemudian dengan seorang perempuan Yahudi itu, yang beliau setiap harinya setiap hari dilempar Ustadz, kemudian dengan ikhlas. Kemudian Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita bahwa sesuatu hal yang buruk dibalas dengan kebaikan, maka hasilnya akan menunjukkan hal-hal yang positif, yang baik. Itu yang bisa saya petik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Pamuji atas ilmu dan pencerahan pada pagi hari ini. Helman itu ada resen kan? Oh, masih ada lagi? Ustadz Hilman? Oh, monggo. Silakan. Satu lagi Ustadz Hilman karena sudah menjelang jam 6 lewat sudah mulai. Monggo Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Pamuji ya. Jalan menanjak Tawangmangu. Ya, 2016. Saya hanya menambahkan, memang pas sekali yang disampaikan, ya, utamanya ini saya tambahkan saja, ada qad aflaha man dzakaha wa qad khaba man dassaha. Itu sungguh beruntung, itu pasti beruntung. Jadi kalau ada qad aflaha, ada qad, kemudian setelah qad itu fi'il madhi, maka artinya pasti ya, pasti beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan pasti akan rugi orang yang merusakkan dirinya. Maknanya Ustadz Pamuji ini mengajak kita semuanya agar betul-betul kita itu mensucikan diri. Jadi kami ada kepastian. Jadi kita jangan ragu-ragu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini, Ustadz muda ya, dulu mengajak saya lari menanjak, saya ikuti aja ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan semuanya. Dan perlu saya sampaikan bahwa teman-teman yang baru ini luar biasa, seperti Bu Retno itu luar biasa itu, Masya Allah, dan kawan-kawan Bu Sofni ya. Saya pikir itu hanya tambahan saja, dan alhamdulillah ketemu lagi, dan mudah-mudahan kita semua sahabat IRO sehat selalu dan barokah hidupnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebentar Kiai Hilman ini. Beliau saya lihat satu ya. Saya lihat beliau itu kayak jarang bersedih dan masih sehat. Di usia beliau masih main sepak bola, Bang. Saya main sepak bola nanti kesering pergi gitu ya. Luar biasa, sehat-sehat selalu Kiai, dan terima kasih ilmunya. Monggo Bu, Bunda Siwa. Baik Ustadz, terima kasih Pak Ustadz Pamuji dan Ustadz Helman. Pagi hari ini saya rasa cukup karena sudah kita akan beraktivitas. Ini belum libur Ustadz semua.
Kemudian bunda-bunda semua kita belum libur, masih beraktivitas. Saya akan closing. Nanti akan saya kembalikan kepada ini Among Tamu. Oke. Dengan closingnya dengan pantun sedikit bunda ini. Iya, orang Jakarta kalau nggak pantun nggak seru katanya. Begitu. Jalan-jalan ke Malaysia. Keren. Di sana menonton drama. Cakep. Mari sucikan jiwa dan raga. Cakep. Insya Allah amalan puasa akan diterima. Subhanallah. Amin. Luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Ustadz, Oke. jadi orang jangan suka marah. Ya betul. Kalau marah sakit hatinya. Cakep. Cakep. Mapara ikuti dengan setia. Insya Cakep. Allah berkah dan bahagia. Amin. Mantap. Pagi hari ini saya membawa acara dengan tema bulan Ramadan, bulan pensucian jiwa. Mari kita jemput di akhir-akhir Ramadan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa kepada kita tercatat sebagai orang-orang yang beruntung dan bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Saya tutup dan saya kembalikan kepada Ibu Roh Mulyati sebagai Among Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sifana Seli. Alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tausiah oleh Bapak Pamuji, yaitu tentang Ramadan, bulan mensucikan jiwa dan raga. Semoga kita semuanya akan kembali fitri dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita selesai dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita untuk selalu tabas sama sedekah, walaupun dengan sapi kita tersenyum ya. Tabas sama sedekah karena senyum adalah ibadah. Baiklah, saya selaku Among Tamu, alhamdulillah tanpa saya sebutkan semuanya, untuk semuanya saja semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan dan dapat melaksanakan ibadah Ramadan di tahun 1445 Hijrah ini dengan baik. Baiklah untuk Mapara pada edisi Selasa 23 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 2 April 2024 ini, marilah kita tutup dengan membaca doa dan membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya kurang lebihnya mohon maaf. Albirrumanitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya Terima kasih Ustaz Pamuji, Bunda Siva, Bunda Rohmani, semua panitia. Terima kasih banyak, sukses acaranya. Bu Sunarti, kalau kangen. Kangen Bunda. Siap-siap Bunda Sofni. Saya ini belum pernah bertemu dengan Bunda Siva dan Bunda Sunarti. Yang lain saya sudah sering waktu muktamar itu bertemu Ustadz Pamuji, Bunda Rena, Bunda Waning banyak. Tapi sama Bunda Siva Senangnya. nggak ketemu. Nanti Bunda kalau kita ini launching Hirota. Kapan itu ya? Tahu itu udah hampir 3 tahun Bunda. Launchingnya di Raja Ampat. Di Raja Ampat. Wah, keren di Raja Ampat. Siap Ustaz. Nanti ke Sorong dulu, tak antar ke Raja Ampat. Siap. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua mohon izin Zoom-nya saya tutup ya, kita lanjut. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.